berkumpul dalam rangka melaksanakan persembahyangan bersama hari Sabtu. Baik istri saya Widian ini selaku penyuluh agama Hindu sekaligus selaku ketua aksi perubahan dari kegiatan pembinaan keluarga sakinah dan juga pembinaan pendidikan keagamaan Hindu. Di sini saya ingin menyampaikan terkait keluarga sakinah, yang mana dalam keluarga sakinah intinya nanti bagaimana kita menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga. Berbicara mengenai membangun suasana keagamaan dalam sebuah keluarga, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu keluarga sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata kula dan warga. Kula artinya hamba atau abdi, dan warga artinya ikatan atau jalinan. Jadi keluarga merupakan sebuah ikatan atau jalinan antara suami, istri, dan juga anak. Sementara sakinah artinya bahagia dan sejahtera. Jadi keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang tentunya menjadi dambaan bagi semua orang, semua keluarga. Di dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak, misalnya hanya suami saja yang berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah ataupun istri saja. Namun di sini memerlukan kerjasama, keterlibatan dari semua anggota keluarga, baik itu istri, suami, dan juga anak. Oleh karena itu, semua anggota keluarga harus memahami, yang pertama harus paham makna atau apa persepsi dari keluarga sakinah itu. Kemudian setelah sudah paham arti keluarga sakinah, semua anggota keluarga harus memiliki kemauan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Setelah keluarga sakinah terwujud, sekarang semua pihak keluarga juga harus berusaha bagaimana untuk mempertahankan agar keluarga sakinah itu terawat, terjaga sampai sepanjang hayat. Nah, sebelum membangun keluarga sakinah, tentu didahului dengan yang namanya upacara perkawinan, yang mana upacara perkawinan atau dalam Hindu disebut sebagai wiwaha samskara ini merupakan suatu upacara yang sakral. Mengapa? Karena di dalam upacara perkawinan ini disaksikan oleh 3 saksi. Yang pertama dewa saksi, yaitu Tuhan Sang Yang Dewasa. Yang kedua manusia saksi, sanak saudara, keluarga, tetangga. Yang ketiga yaitu buta saksi, alam, lingkungan. Nah, untuk membangun, menjaga keluarga sakinah ini, tentunya kita juga khususnya di dalam agama Hindu berupaya untuk menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga. Nah, bagaimana cara kita menciptakan suasana keagamaan? Salah satunya dengan melaksanakan ajaran Pancayatna. Mengapa kita harus melaksanakan ajaran Pancayatna? Alam semesta beserta isinya ada itu karena yatnya dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita sudah wajib membalasnya dengan melaksanakan Pancayatna, yang mana Pancayatna merupakan 5 korban suci yang ikhlas tanpa pamrih. Pertama, riwayatnya korban suci yang tulus ikhlas yang kita hasilkan kepada Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya sebagai Ista Dewata. Contohnya apa? Seperti tadi kita melaksanakan persembahyangan, selalu ingat berdoa sebelum melaksanakan aktivitas, seperti itu. Yang kedua yaitu manusia yatnya, artinya bagaimana kita melaksanakan korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan untuk kesejahteraan, kebahagiaan hidup manusia. Secara ritualnya bisa dilaksanakan dengan upacara mulai dari hamil atau mulai dari bayi dalam kandungan, upacara
bayi lahir, upacara naik atau menginjak remaja, upacara pernikahan. Ini secara ritual. Secara nyata, yaitu bagaimana kita saling menghargai sesama teman, saling tolong menolong, hidup berdampingan dengan rukun, dengan damai. Itulah yang disebut dengan manusia yatnya. Yang ketiga, resi yatnya. Bagaimana kita melaksanakan bakti atau yatnya kepada para guru, orang suci, rohaniawan. Secara ritual bisa dilaksanakan dengan melaksanakan pewintenan atau upacara untuk menyucikan bagi calon rohaniawan. Dan secara nyatanya kita bisa laksanakan dengan mendengarkan nasihat-nasihat orang suci kita, seperti nasihat pemangku, pedanda. Kalau dalam umat Buddha mendengarkan nasihat-nasihat biku seperti itu. Itulah yang disebut dengan resi yatnya. Kemudian yang keempat yaitu pitra yatnya, yang mana korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para pitra, pada leluhur dan juga orang tua. Secara ritual bisa dilaksanakan dengan upacara pengabenan, yaitu upacara penyucian untuk roh-roh leluhur atau orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, secara nyatanya bagaimana? Yaitu kita berbakti kepada orang tua kita, selalu mendengarkan nasihat dan berusaha menjadi anak yang suputra, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu buta yatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang kita tujukan kepada buta, alam semesta, alam kelingkungan. Secara ritual atau secara niskalanya bisa dilaksanakan dengan upacara mesege, mecaru yang kita haturkan untuk makhluk yang berada di bawah manusia atau makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata. Secara nyatanya bagaimana? Yaitu kita menjaga, merawat lingkungan sekitar kita, seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman agar alam ini selalu lestari dan terawat terjaga. Itulah pentingnya di dalam membangun sebuah keluarga sukinah, kita harus mempraktekkan atau menerapkan ajaran Pancayatna ini. Karena hidup yang seimbang inilah yang akan mewujudkan hidup yang harmonis dan bahagia. Baik Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia,